Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel diskusi hukum. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini akan dikaji tentang berperkara secara prodeo atau tidak membayar atau tidak berbayar di pengadilan agama atau di pengadilan negeri ya. Ini kawan-kawan bisa melihat dasar hukumnya yaitu di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Bagi seseorang yang tidak mampu berperkara berbayar, maka peradilan agama dan peradilan negeri memberikan fasilitas berperkara secara cuma-cuma atau berperkara secara 0 rupiah atau tidak berbayar. Dan biaya ini ditanggung oleh pemerintah melalui DIPA atau melalui dana pemerintah yang ada di pengadilan, misalkan di pengadilan agama atau di pengadilan negeri. Nah, ini dasar hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman memberi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara supaya bisa berperkara secara prodeo atau berperkara 0 rupiah di pengadilan? Misalkan di pengadilan agama ingin melakukan gugatan perceraian atau cerai talak atau isbat nikah karena dulu nikahnya nikah siri, tidak punya buku nikah, atau ingin mengangkat anak, atau permohonan-permohonan yang lain lah, permohonan-permohonan yang lain atau gugatan yang lain yang dia di sana ini tidak memiliki cukup secara finansial atau keuangan, maka pemerintah memberikan alokasi dana diberikan kepada pengadilan masing-masing, pengadilan agama dan pengadilan negeri ini untuk masyarakat yang tidak memiliki cukup secara finansial. Nah, pasal 7 dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, pasal 7 dijelaskan. Ayat 1. Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Semuanya saja. Ini bisa mengajukan berperkara secara gratis atau tidak berbayar. Pasal 7 ayat 2, tidak mampu secara ekonomi sebagaimana yang dimaksud pasal 1 dibuktikan A. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa, lurah, atau wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. Atau B. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu beras miskin atau raskin, Jamkesmas, KKM, kartu program keluarga harapan PKH, kartu bantuan langsung tunai atau BLT, kartu perlindungan sosial KPS, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Yang ketiga, pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Jadi pelayanan tidak mampu ini juga mempertimbangkan tentang anggaran pemerintah ya pada tahun berjalan. Bagaimana prosedur layanan bebas biaya perkaranya? Ini pasal 8 ya, dilanjutkan. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan kepada anggaran
satuan pengadilan. Jadi di pengadilan itu sudah ada anggaran dana untuk masyarakat atau orang-orang yang secara keuangan tidak mampu untuk berperkara. Jadi misalkan ada seseorang ini ingin mendaftar secara prodio, bahasanya itu prodio atau secara 0 rupiah atau gratis lah bahasanya. Maka datang membawa salah satu kartu atau surat keterangan tidak mampu dari pembekal atau dari desa atau kartu-kartu yang lain. Itu kemudian daftar aja ke kantor pengadilan. Ini ke pengadilan negeri atau pengadilan agama ya. Baik, tata caranya bagaimana? Tata caranya, caranya seperti apa supaya bisa mendapatkan layanan fasilitas berperkara secara gratis ini atau secara prodio ini? Ini nomor pasal 9 dijelaskan bahwa prosedur layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama. Yang ini ada item-itemnya ya. Item pertama, dalam hal perkara perdata, agama, dan tata usaha negara, penggugat atau pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara. Secara ringkas, secara simpel, penggugat datang membawa kartu atau identitas pemohon bahwa tidak mampu ya, bisa Raskin, bisa Jamkesmas, Jamkesda atau yang lain tadi. Datang di kantor menyatakan bahwa ingin berperkara secara cuma-cuma, secara prodio gitu. Nah, ini nanti di kantor pengadilan, ini dilanjutkan ya, apabila tergugat atau termohon mengajukan permohonan pembebasan biaya, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban. Ini bagi yang tergugat atau termohon ya. Bagi yang pemohon langsung datang saja ke kantor, mendaftarkan perkaranya. Misalkan ini yang kalau di pengadilan agama yang paling banyak perkara kan perkara hukum keluarga ya. Misalkan perkara perceraian misalkan ini. Datang saja dengan membawa identitas misalkan Raskin atau kartu Jamkesda atau keterangan tidak mampu dari kantor lurah, misalkan datang bahwa ingin berperkara secara cuma-cuma. Nanti di depan setiap pengadilan itu memiliki pelayanan satu pintu ya, pelayanan satu pintu. Nanti informasi-informasi didapat dalam di meja depan itu yang namanya PTSP atau pelayanan satu pintu. Baik. Secara teknis seperti itu ya. Ini item ketiga, ini penjelasannya. Yang keempat, permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepanitraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana pasal 7 ayat 2. Nah, ini penjelasan-penjelasan secara teknis ya, ini internal oleh pegawai pengadilan. Kalau masyarakat ya datang mendaftar perkara yang mau didaftarkan apa, kemudian membawa identitas tentunya ya seperti KTP begitu. Kemudian surat keterangan miskin atau surat keterangan yang lain ya di situ. Baik, itu adalah tata cara untuk mengajukan perkara secara prodio atau cuma-cuma di pengadilan tingkat pertama. Biasanya di pengadilan agama, bisa di pengadilan negeri, atau bisa di pengadilan tata usaha negara. Demikian, semoga bisa bermanfaat, menambahkan informasi kepada teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, tinggalkan komentar-komentar yang positif ya. Misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan ini atau kurang jelas, misalkan untuk bahan pengayaan atau bahan diskusi atau hal-hal yang dirasa kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.